God and all is happy. Never You are worthy of our praise, and my heart is singing again. It's our God. Never above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing again. It's our God. Oh, never above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing again. It's our God. Oh, how great, how great. It's our God. Oh, and only see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great. God, and always see how great, is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great. Our God, and always see how great is our God. How great is our God. Sing me how great. Our God, and always see how great is our God. Always see how great is our God. Oh,
kali-kali dan saya menyadari bahwa saya memiliki dosa di dalam hati saya dan tidak mungkin bisa mentaati hukum Taurat. Namun, saya tidak bisa meninggalkan hukum Taurat karena saya percaya bahwa hukum itu diberikan untuk ditaati. Akhirnya saya menjadi ahli Taurat seperti ada di dalam Alkitab. Saya merasa sulit sekali untuk menjalani kehidupan oleh iman. Jadi untuk melepaskan diri dari kesulitan itu, saya berusaha sekuat tenaga untuk mencari pendeta yang berkhotbah tentang kelahiran dari air dan roh. Saya bertemu dengan seorang pendeta yang berkata bahwa segala dosa kita telah ditebus. Ketika saya mendengar bahwa saya tidak lagi berdosa, hal itu menjadi seperti angin segar yang bertiup di dalam hati saya. Saya memiliki banyak sekali dosa dan saat saya membaca hukum Taurat, saya mulai menyadari dosa-dosa itu. Saya sudah melanggar 10 perintah Allah di dalam hati saya. Berdosa di dalam hati juga merupakan suatu dosa dan tidak sengaja saya menjadi orang percaya kepada hukum Taurat. Setiap kali saya mentaati hukum Taurat, saya merasa senang. Akan tetapi kalau saya tidak bisa mentaati hukum Taurat, saya menjadi sangat tersiksa, marah dan menderita. Akhirnya saya menjadi sangat kecewa atas semuanya itu. Kalau saja saya diajar sejak awal, bukan demikian. Ada maksud yang lain dalam hukum Taurat. Hukum itu adalah untuk menunjukkan bahwa engkau hanyalah segumpal dosa, engkau cinta uang, lawan jenismu, dan hal-hal lain yang nampaknya indah. Engkau memiliki hal-hal yang lebih kasihi daripada Allah. Engkau mau mengikuti perkara-perkara dunia. Hukum Taurat diberikan kepadamu bukan untuk ditaati, tetapi agar engkau mengenal bahwa engkau adalah orang berdosa dengan kejahatan di dalam hatimu. Kalau seseorang mengajar hal itu sejak dahulu, saya tidak perlu tersiksa selama 10 tahun. Karena saya tidak tahu, saya hidup di bawah hukum Taurat selama 10 tahun, sampai saya sendiri menyadari kebenaran yang sesungguhnya. Hukum yang keempat adalah, kuduskanlah hari Sabat. Itu berarti tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Artinya bahwa kalau kita mengadakan perjalanan jauh pada hari itu, kita harus berjalan kaki dan tidak naik kendaraan. Dan saya pikir bahwa saya harus berjalan kaki ke tempat saya berkhotbah agar saya lebih dihargai. Tetapi hal itu begitu sulit untuk dipraktekkan sampai akhirnya saya berhenti mempraktekkannya. Ada tertulis, apa yang kau baca di sana? Saya tidak memahami pertanyaan ini dan tersiksa selama 10 tahun. Ahli Taurat itu juga tidak mengerti maksud pertanyaan itu. Dia berpikir bahwa kalau dia mentaati hukum Taurat dan hidup dengan hati-hati, dia akan mendapat berkat di hadapan Allah. Akan tetapi Yesus berkata kepadanya, apa yang kau baca? Ya, jawaban kamu benar. Kamu menjawab sebagaimana apa yang tertulis. Berusahalah untuk mentaatinya. Kalau kamu bisa mentaatinya, kamu akan hidup. Tetapi kalau kamu tidak bisa mentaatinya, kamu akan mati. Kebalikan dari hidup adalah mati, bukan? Akan tetapi ahli Taurat itu masih juga tidak mengerti. Ahli Taurat ini adalah kita, Anda dan saya. Saya belajar teologi selama 10 tahun. Saya berusaha mencoba banyak hal, membaca semua, berpuasa, merenung, berbicara dalam bahasa roh, dan lain-lain. Saya membaca Alkitab selama 10 tahun dan berharap untuk mencapai sesuatu. Akan tetapi secara rohani saya adalah orang yang buta. Inilah alasan mengapa orang berdosa harus bertemu seseorang yang bisa mengajarkan kepadanya bahwa hanya Yesus, Tuhan kita, yang bisa membukakan matanya. Kemudian dia akan menyadari, kita tidak akan bisa mentaati hukum Taurat. Seberapapun kerasnya kita berusaha, kita tidak akan mampu. Time is in His hand, the King
떠다녀내도 돼 함께 사랑 신비 함께 사랑 어미시 함께 Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord Almighty. 내도 뒤어지죠. 힐밥인 죄이다. 엔타나샤두하 엔타바네티포 엔타바네티포 Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita dengan air dan roh. Haleluya. Kita dapat diselamatkan oleh air dan roh. Itulah anugerah karunia dari Allah. Jadi kita memuji Tuhan. Saya sangat beruntung karena telah selesai dengan jalan yang sangat sulit. Tetapi ada banyak orang yang menghabiskan seluruh kehidupan mereka untuk belajar teologi dengan sia-sia tanpa pernah mengenal kebenaran sampai mereka mati. Banyak orang yang percaya selama puluhan tahun atau dari generasi ke generasi, tetapi tetap belum dilahirkan kembali. Kita mengakhiri keadaan sebagai orang berdosa sewaktu kita sadar bahwa kita tidak akan bisa mentaati hukum Taurat dan berdiri di hadapan Yesus dan mendengar Injil air dan roh. Sewaktu kita bertemu Yesus, kita mengakhiri segala hukuman dan kutukan. Kita adalah orang yang paling berdosa, tetapi menjadi orang benar karena Yesus menyelamatkan kita dari air dan roh. Yesus berkata bahwa kita tidak akan bisa hidup seturut dengan kehendak-Nya. Yesus mengatakan hal itu kepada ahli Taurat yang bercakap-cakap dengannya, tetapi ahli Taurat itu tidak mengerti. Oleh karena itu, ia menceritakan sebuah perumpamaan untuk menolongnya mengerti. Apakah yang membuat seseorang gagal dalam kehidupan iman? Dosa. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Lukas 10 ayat 30. Yesus berkata kepadanya bahwa dia tersiksa sepanjang kehidupannya sama seperti orang yang dipukuli oleh perampok dan ditinggalkan setengah mati. Seseorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yeriko adalah dunia sekuler dan Yerusalem berarti kota agama, kota iman, kota pengikut hukum. Perumpamaan itu mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita percaya kepada Kristus sebagai agama kita, kita tidak akan bisa dirusakkan. Seseorang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Yerusalem adalah kota besar
dengan banyak penduduk. Di sana ada imam besar dan sekumpulan imam-imam, orang-orang Lewi dan para tokoh agama. Banyak orang yang sungguh-sungguh mengenal hukum Taurat dengan baik. Di kota itu mereka berusaha hidup dengan hukum Taurat, tetapi seringkali gagal dan menuju ke Yeriko. Mereka sering jatuh ke dalam dunia atau Yeriko dan bertemu dengan perampok. Orang itu bertemu dengan perampok di tengah jalan dari Yerusalem ke Yeriko dan dirampok habis-habisan. Itu berarti bahwa dia kehilangan kebenarannya. Kita tidak mungkin bisa hidup oleh hukum Taurat dan hidup dengan ketaatan kepada hukum Taurat. Rasul Paulus berkata di dalam Roma 7 ayat 19 sampai 20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saya berharap bahwa saya bisa melakukan hal yang baik dan hidup di dalam firman-Nya. Akan tetapi yang ada di hati manusia adalah percabulan, pencurian, pembunuhan, pezinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Oleh karena kejahatan tersebut ada di dalam hati kita dan kadangkala terjadi dalam tindakan, maka kita melakukan apa yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan dan tidak melakukan apa yang ingin kita lakukan. Kita terus mengulangi perbuatan jahat di dalam hati kita. Yang dilakukan oleh iblis adalah memberikan dorongan sedikit untuk kita melakukan dosa. Dosa-dosa yang ada di dalam hati seseorang. Bisakah kita hidup oleh hukum Taurat? Tidak. Di dalam Markus 7 ada tertulis, apa yang masuk ke dalam seseorang dari luar tidak menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Dia berkata bahwa di dalam hati manusia ada pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kelicikan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Kita semua memiliki dosa pembunuhan di dalam hati kita. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki dosa pembunuhan. Ibu-ibu berkata kepada anaknya, "Jangan lakukan itu, sialan kamu." The